Hey guys, come back with me again. Sampurasun. Mahadara mang baruda sing sarehat kasadayana. Jadi iya kurang poe ayeuna nuju di sebelah Bismillah anu aya di Taman Tirto di Bantul. Jadi iya dosenku mau guys kenai gambaran toh. Cekna kalau kerja nanti bakalan presentasi terus kayak gini gitu ya. Soalnya orang tadi isu teh berpresentasi roba baturan orang kayak orang pas presentasi mau nih aya pertanyaan saya maraya aku bingung pertanyaannya kia ada apa saja yang harus dipertimbangkan untuk melakukan akuisisi gedung PT XYZ. Soalnya mau ki perusahaannya perusahaan PT XYZ ya, saya jelas karo dosenku mau akun-akun yang berpengaruh, akun-akun apa saja. Terus apakah keputusan akuisisi dianggap banyak ya? Siga gitu dak pertanyaan nak. Jadi saya soalnya kerja teh kudu wani mengungkapnya pendapat ya. Misalkan, oh tahun depan itu akan ada resesi, orangnya kudu kia ngono ya, yes. Oke dah. Jadi seperti biasa kegiatan orang sapopoe nya eta belajar akuntansi ya. Tapi iya orang meh jelaske koyo pertanyaan interview HRD. Jadi sesong go sampean sing arep ngamar kerja ya. Jadi kok nek HRD takon apa kelebihan kamu, nek HRD takon ngono kuwi sampean wis ngerti aku iki kudu jawabe oh salah satu kelebihan saya adalah orang yang jujur dan teliti, saya mampu menghitung atau membuat laporan keuangan ngono ya. Terus kita tinggal menambahkan cerita gitu. Jadi misalkan pada saat magang salah satu proyek yang saya kerjakan membutuhkan saya untuk opo ngono, misalnya untuk kepentingan untuk opo ngono, dan dengan keterampilan ini saya mampu bekerja sama untuk membuat pekerjaan lebih efisien ya. Yes. HRD teh naon? HRD ini anu ya, menginterview. Jadi tugasnya HRD ini menginterview para kandidat yang ingin ngelamar kerja ya. Ini kalian kudu hati-hati nih kalau misalkan ada pertanyaan di akhir interview gitu. Karena hampir di setiap interview itu tuh recruiter ngasih pertanyaan menjebak. Jadi pertanyaannya siga apakah ada pertanyaan. Jadi di pertanyaan eta recruiter tuh mau ngeliat kira-kira dari ini orang tuh sebenarnya tertarik nggak sih buat bekerja di perusahaan saya ini orang bener-bener lihat nggak sih. Nah jadi dalam hatinya HRD itu seperti itu gitu. Jadi nek recruiter takon ngono kuwi piye caranya yang jawab. Jadi ya mengajukan pertanyaan aja gitu, takon opo ngono karo recruiter. Jadi ojo mbok jawab sudah cukup bu, sudah cukup pak, terima kasih gitu, tidak ada pertanyaan lagi. Jadi ojo mbok jawab ngono kuwi ya. Soalnya kuwi kesempatan emas buat nunjukin antusiasme kita dalam bergabung dalam suatu perusahaan, dalam mengambil posisi yang kita minati. Misalkan iya orang hayang jadi auditing. Nah, ini arep jadi auditor maksudnya. Berarti ini arep jadi auditor ki mesti kudu piye? Oh, berarti jadi auditor ki kudu ngene kudu iso audit laporan keuangan, yang audit ini kudu skeptis, kudu bisa mengevaluasi bukti-bukti audit ngono ya. Wes ya. Jadi iki ono HRD meneh iki. Iki jenenge HRD staff ya. HRD staff teh naon? HRD sing tugasnya golek kandidat ya. Dinggo mengisi posisi yang kosong ya. Jadi HRD staff ki bayarannya piro sesasi? Kisaran 5 yuto ngantek 8 yuto ya. Wow, loba ya gaji nama
skill apa wae sing HRD kudu duwe. Komunikasi yang baik ya. Manajemen waktu yang baik. Kemampuan dalam mengatasi konflik. 4. Paham tentang hukum ketenagakerjaan. Ngono kuwi ya. Wes. Jadi HRD iki intinya iki tugasnya menginterview para kandidat sing arep ngelamar kerja ya lur. Wong sing arep golek kerja, sing arep ngelamar kerja iki apa jenenge? Nek wong sing arep golek kerja iki jenenge job seeker ya. Oh iki lho wonge iki lho. Kok iki gambare koyo iwak ya? Iki job seeker kudu to iki. Kok gambare koyo iwak to iki lho. Iki iwak kakak, iwak apa kok iwak apa to iki? Ini rasa lagi iwak bawal ya. Aku yang biyen ki tau mancing iwak ning anu to ning Pesona Bingka ning Mago Harjo kono kae to. Aku yang biyen ki tau mancing ning kono to. Ya pas aku biyen mancing ning kono ki aku ki goreng entuk ikan iwak apa? Iwak nila to. Iwak nila karo iwak bawal to. Iki jenenge iwak apa iki? Iwak job seeker. Oh, lur. Saiki job seeker wis dadi iwak e lho. Loon iki lur. Oke. Wes. Tak wocone sih. Halo guys, akulah seorang job seeker. Orang yang mau mencari pekerjaan. Ya. Tapi kalian tahu nggak? Apa aja sih kesalahan job seeker saat ngelamar kerja? Salah tulis nama perusahaan ya. Jadi nek sampean arep golek kerja ki ya le nulis ki ojo nganti kleru ya, le nulis perusahaan misalnya sampean arep kerja ning apa ning perusahaan HSBC ya. Terus ning CV-ne ke mah mbok tulis apa perusahaan IDX. Bahkan salah toh. Ojo ngono yo. Ulah gitu dah, wes. Kok nek ngono kuwi mah bingung ke HRD kok ya. Wes. Saiki tak kandhani yo piye carane golek kerja sing bener ya. Wes. Karena kalau kita salah nulis nama perusahaan itu memang kesalahan gitu kelihatannya sepele sih. Sepele itu. Tapi kalau kejadian bisa-bisa nilai kamu di mata HRD itu berkurang karena bisa jadi HRD itu nganggep kamu tuh kurang serius, nggak teliti, tergesa-gesa, nggak fokus, dan nggak niat buat ngelamar di perusahaan mereka gitu. Makanya nih Arab ngelamar kerja kuwi ngisi CV-ne karo surat lamarane ya. Jadi saat durunge mbok kirim ning perusahaan toh. Jadi kudu gawe CV ya. Ning ngisi CV-ne kuwi karo surat lamarane ngono ya. Terus nu kedua ya, nggak nulis posisi yang dilamar. Misalkan Arimane hayang dadi akuntan, misalkan Arimane hayang dadi naon deui nya, hayang dadi auditor toh. Terus lain nulis CV-ne kuwi orang nyantumke posisi saya arep mbok lamar toh. Aku ini bisa berakibat fatal gitu, bisa berakibat nggak fatal sih, cuma yang bingung ke HRD ngono. Ayo ki sopo ki sik koyo ngono kuwi ayo. Nah, kalau kayak gini toh bisa-bisa HRD tuh nganggep kalau kita tuh orang yang pelin-pelan gitu, nggak punya pendirian gitu. Nek basa Jawane mencla-mencre. Makanya dari wong ki ojo mencla-mencre ya lek ngomong ya. Emangnya kalian mau dipandang kayak gitu sama HRD, nggak punya pendirian gitu? Kayak ki wong iki mencla-mencre ngono toh. Terus selanjutnya
Number 3, right. Nggak nulis subjek dan body email ya. Subjek email rano isine, body email rano isine. Terus akhirnya bakal bingung ya. Lah, ini orang ngirim email buat apa sih? Gak ada tujuannya gitu. Terus nuka opat ngirim CV tanpa surat lamaran ya. Nah, kalau kalian nemuin loker ya, apakah kalian ngirim CV yang cuma 1-2 lembar aja, atau kirim CV beserta semua berkas pelengkap lainnya kayak ijazah atau transkrip, surat lamaran, atau berkas-berkas lainnya ngono toh? Kira-kira kalian pernah seperti itu nggak kira-kira? Nah, kalau kalian pernah seperti itu, sebaiknya jangan diterusin ya, karena ini kesalahan job seeker saat melamar pekerjaan. Kesalahan job seeker yang ngelamar kerja ya. Terus ngirim berkas lamaran dengan dokumen yang terpisah. Misalnya CV-nya tok lampir ke dewe toh, surat lamarannya tok lampir ke dewe ngono toh. Ngono kuwi ra oleh ya. Sing genah ki CV, surat lamaran tok dadekne siji ya. Sing genah ngono kuwi ya. Wes lanjut. Ikan hiu, ikan cucut, lanjut. Sambil mantun nih guys, sambil mantun. Wih. Jadi saya ki orang rek ngomongkan auditnya. Soalnya orang tadi isu teh baru kuliah auditing. Yes. Prosedur analitis. Naon prosedur analitis teh? Prosedur analitis. What is prosedur analitis? Jadi prosedur analitis itu ya, itu kita sebagai auditor itu kita ngelihat laporan keuangan, dan dari angka-angka di laporan keuangan itu auditor berusaha mencari hubungan-hubungan yang masuk akal ya. Jadi prosedur analitis teh bisa terkait dengan rasio-rasio dan angka-angka di laporan keuangan. Jadi lamun nyian laporan keuangannya prosedur analitisna ojo lali ya, yes. Jadi lamun jadi auditor teh kudu nerapkan prosedur analitis ya. Jadi prosedur analitis itu harus dilakukan pada awal perencanaan dan pada akhir perencanaan ya. Jadi prosedur analitis eta salah sahiji cara buat menghubungkan informasi yang satu dengan yang lain gitu. Misalnya iki to gatuke karo iki to, kira-kira ada apa namanya, informasi yang masuk akal nggak, ada keterkaitan nggak antara iki karo kuwi, ono kaitannya apa ora ngono ya. Nah, kuwi jenenge prosedur analitis ya. Yes. Baru dak Ciamis munggah gunung, wes budeng urung. Wes lanjut ya nek wes budeng ya. Yes. Kita masuk ke screening. Oke. Screening. Screen layar. Apakah menggunakan layar? Oke. Jadi screening itu ya, itu kita kayak memahami bisnis klien gitu. Nah, pas lagi screening, nah prosedur analitis itu suka dipakai buat melakukan perbandingan. Kalian tahu prosedur analitis awal? Dia tuh kayak membandingkan gitu. Kok ini labanya tahun 2022 melorot banget ini ya. Kok ini labanya tahun 2021 ki bla 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 gitu. Seperti itu. Oke ya, lanjut. Ayo
Oke, lanjut deui barudak. Kualitas audit nyaeta pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar. Sehingga apa? Bisa ngelaporin kalau ada pelanggaran yang dilakukan sama klien. Audit yang berkualitas itu akan memberikan informasi yang memadai. Terus nih, kualitas auditnya rendah, apa yang terjadi? Bisa terjadi kecurangan saat mengaudit laporan keuangan ya. Lalu kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sama skeptisisme profesional juga berpengaruh positif ya barudak. Oke. Kualitas audit. Lalu ada working trial balance. Working trial balance ya. WTB. Halo lur, jenengku working trial balance. Celukane WTB. Halo WTB, WTB. Mang WTB. Geus boga kabogoh can. Kamu nanya, bertanya-tanya. Pokoknya buat kalian kalau misalkan ada teman yang bertanya, udah punya pacar belum? Tapi kalian merasa nggak ada niatan untuk pacaran gitu, kalian bisa bilang, kamu nanya, bertanya-tanya. Asikeun wae cuy. Oke, lanjut. Nah, jadi working trial balance teh itu hitung-hitungan yang wis diverifikasi karo auditor. Jadi working trial balance ki biasane ono ning nggon aplikasi Atlas ya. Nyaho Atlas teh. Atlas eta senggo audit ke lo, Jadi nek sampean juku praktikum audit toh, biasanya kon nganggo aplikasi Atlas toh. Ayo Atlas ki sing ngono kuwi. Lanjut. Oh iki aku udah dibaleni sekolah awal nih ya. Ya wes lah rapopo. Sekalian belajar urang mah. Sampling. What is sampling? Nah, sampling itu tuh buat ini ya, buat narik kesimpulan ini ya. Jadi kita buat narik kesimpulan gitu ya terhadap bagian dari populasi. Aku jenenge sampling ya. Terus bedanya sampling karo populasi ki apa lur? Kalau sampling teh untuk entitas besar. Tapi lamun populasi teh itu untuk entitas kecil ya. Jadi kalau entitas kecil itu bisa kita ambil seluruh populasi ya. Kalau entitas besar, aku ora iso nganggo populasi. Tapi kudu nganggo sampling ya. Terus standar audit ki cuma ngebolehin dua jenis sampling. Sampling secara statistik dan sampling secara non statistik, ya. Yes. Sampling secara statistik dan sampling secara non statistik ya. Ini wis tahu toh pas UTS wingi kayak toh, wis tahu toh. Iki tak baleni meneh iki. Ben apal. Jadi engko tekan sesok kerja isih apal ya. Investor, oke, investor. Halo lur, iki lo investor lo. Sampean pengen investasi yo karo iki wae. Iki lo investore teko lo. Investor. Sampean isih kelingan pora 4
4 laporan keuangan seko LLR nganti laporan arus kas. Sampeyan ngerti ra? 4 laporan keuangan kuwi tak nggo ndelok perusahaan kuwi layak apa ora ngono. Buat nerima uangnya mereka. Nah, lanjut. KKP, kertas kerja audit ya. Kertas kerja audit. Audit working paper. What is audit working paper? Do you know what audit working paper is? Okay. Jadi audit working paper ki KKP ya, nek bahasa Indonesia ya, kertas kerja pemeriksaan. Kalau nggak ada KKP itu, apa yang akan terjadi? Nggak ada bukti audit ya. Rauno KKP, rauno bukti audit. Bendino mangan tempe, ngombe kunyit. Ayo sopo ki, sik koyo ngono kuwi ayo. Oke. Wes ya. Lur, iki koncoku teko ya. Strategi audit ini loh. Strategi audit. Oke. Halo lur, akulah strategi audit. Jadi nek ngembangke strategi audit ki, auditor ki do nganggo pengujian audit nggo nentokke nek laporan keuangane kuwi wis wajar apa urung. Nah, pengujiannya iki nek 5 apa wae. J. Prosedur pemahaman atas pengendalian intern. Pro. Pengujian pengendalian intern. Lu. Pengujian substansif atas transaksi. 4. Prosedur analitis. 5. Pengujian terinci atas saldo ya. Ayo, prosedur analitis artinya apa mau? Piye carane auditor gue menghubungkan informasi yang satu dengan yang lain ya. Jadi lamun aya informasi teh kudu dihubungkan ku auditornya. Yes. Pabu teh naon? Naon pabu teh? Wes, nek ono sek takon ngono kuwi, wes, ngene iki ya. Pabu, pacar buaya. Wes. Siapa di sini yang suka gonta-ganti pacar? Ayo. Sek baru dak Jawa Baratan ki sek seneng gonta-ganti kabogo ki sapa ayo. Oke, lanjut. Pabu adalah prinsip akuntansi yang dipakai perusahaan buat nyusun laporan keuangan. Jadi Pabu itu tuh memberi batasan atau definisi berbagai elemen cost, objek, statement keuangan. Nah, terus Pabu ki gunane nggo apa? Biar nggak terjadi kesalahan dalam pelaporan keuangan ya. Jadi nek sampean takon Pabu ki podo karo standar rak sih? Jawabannya beda ya. Lah bedanya apa? Kalau SAK ya dikeluarkan sama badan. Dikeluarkan sama badan yang berwenang yang mengatur tentang konsep, standar dari metode yang dinyatakan sebagai pedoman utama dalam praktik akuntansi ngono ya. Tapi itu kalau Pabu berkedudukan di atas prinsip akuntansi ya. Bes. Ki ono saha deui ieu? Ono saha deuinya? Bisnis. Hayang boga bisnis naonnya?
bisnis klien. Oh alah, klien ki boga bisnis barang toh. Kudu ngono ya maksudna ya. Jadi maksudna teh kieu. Jadi bisnis klien ki ya bisnisnya klien gitu. Jadi lamun jadi auditor teh kudu memahami bisnis klien. Jadi klien sama perusahaan itu pakai duitnya siapa? Pakai duitnya investor ya. Tur. Gandeng aku ki bisnisnya klien. Ya. Aku pun pengen ngandani. Di perusahaan klien eta sok minta tolong ke auditor gitunya. Jadi lamun di perusahaan klien eta sok loba klien anu minta tolong ke auditor gitunya. Tolong iki diaudit, tolong iki diaudit. Terus setelah auditor itu paham kliennya seperti apa, baru memahami bisnis klien gitu. Oh ini perusahaan syariah. Oh ini perusahaan ekspor impor. Oh ini perusahaan manufaktur ya. Terus kalau ada fraud di perusahaan akan disampaikan ke mana? Akan disampaikan ke klien ya, Lur. Dia juga bakalan mempengaruhi strategi dan program auditnya. Nah terus setelah auditor paham bisnis klien ya, jadi nek auditor geus nyaho bisnis klien jika kumaha atau nek auditor geus nyaho ngono kuwi terus kumaha, auditor akan paham nek laporane wes api, SPI ne yo api, laporan saka auditor saacan iya yo api toh. Buat apa auditor memahami bisnis klien? Buat menilai resiko pada laporan keuangan, baik peda kecurangan atau peda kesalahan gitunya. Terus kenapa bisnis klien eta kudu masuk dina perencanaan? Terus kunaon bisnis klien eta kudu masuk dina perencanaan audit? Ben ison jogo biaya audit ngono ya, jogo biaya audit supaya biayanya itu tetap wajar ya, buat menghindari kesalahpahaman sama klien ya. Caranya piye? Yo nganggo KKA. KKA ki kertas kerja audit ya. Yes. Sistem pengendalian intern. Jadi lamun arurang jadi auditor, arurang kudu nyaho bisnis kliennya, karo nyaho SPI kliennya, oke ya. Oke. Sistem pengendalian intern atau SPI. You can call me SPI. SPI. So, what is SPI? Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ki contohnya kayak kas ya. Kan nek kas ki bagian saka aset toh. Nek kas ki bagian saka aset toh. Kas perlu dikendalikan ora? Perlu ya. Karena kas itu aset yang paling liquid ya. Penilaian resiko contohnya naon? Contohnya kas ya. Kas itu dia resikonya besar sekali dia. Jadi resikonya gede pisan untuk diselewengkan ya. Kenapa kita harus ngerti SPI ini untuk setiap akun yang ada di dalam laporan keuangan? Kusabab ketika orang memahami bisnis klien gitu, oh iya perusahaan manufaktur, oh iya perusahaan dagang, kita tahu resikonya ya. Jadi
Resikone jika kumaha ngono iki ya dhewe geus nyaho ya. Oh, resikone iki sakmene gedene. Ngono kuwi dhewe geus nyaho ya. Aktivitas pengendalian, misalkan aktivitas pengendaliannya kalau dalam akun kas itu kan pemisahan tugasnya geus aya loh. Terus kalau untuk pembayaran kas eta, apakah sudah ada pembayaran, sudah ada pemisahan permayar kas gitu? Nah seperti itu. Apakah sudah ada pemisahan buat mayar kas gitu? Nah seperti itu ya. Informasi dan komunikasi. Nah, di akun kas itu sudah wajar ya. Jadi lamun ditempoti informasi jeung komunikasina, nek akun kas ki akunnya wis wajar ya. Kalau kas toh, misalnya kas ieu geus dilaporkan encan ka direktur keuangan, geus dimasukkan ke gudang encan gitu kan, nggak langsung toh. Jadi info dan komunikasi itu pengawasan ya. Apakah kas itu sudah ada pemisahan tugas ya? Apakah sudah ada informasi dan komunikasi yang jelas untuk kas atau belum gitu? Nah itu tadi tentang sistem pengendalian intern. You can call me SPI. Sistem pengendalian intern. Oke. Notulensi rapat, ayo. Notulensi rapat. Lagi kita nonton apa? Notulensi rapat ya. Nah, kunaon dia tiket nonton bioskop bisa jadi notulensi rapat, aduh. Oke, lagi bosannya apa? Duh. Nah, iki nganggo basa Jawa halus iki. Wis aku saiki latihan ngomong basa promo ya ora apa-apa ya. Aku soalnya nek ngomong basa promo iki isih plegak-pleguk ya. Jadi nek omongan karo wong sing luwih tuwa iki, duh, kese pisan euy. Ngomongna hara resek. Sugeng sonten rencang-rencang akuntansi sedaya. Saderengipun kula notulensi rapat saking temuan auditor ngaturaken kula nuwun pengauditan 2 benjang kula kersa dados auditor nggih. Wes ngeten nggih. Jenengan pun ngertos dereng napa niku notulensi rapat. Menawi dereng ngertos, wes sakniki kula jelaske nggih. Jadi notulensi rapat niku nggih koyo hasil rapat gitu. Jadi pas rapat niku mengke dicatat. Misalnya rapat kagem pegang saham, mengke benjang tanggal 9 Mei 2023 akan rilis. Rilisipun jam pinten. Detail sahamipun nggih pripun. Ngoten niku nggih. Wes ya. Oke. Cut off. Oke. Cut off teh naonnya? Cut off. Jadi cut off misalkan kita ngaudit tanggal 31 Desember. Katakan di sini masih belum dilunasi. Katakan dilunasi tanggal 10 Januari. Katakan piutang tanggal 31 Desember 100 juta. Pada tanggal 10 Januari, piutang ini dilunasi semua. Jadi auditor itu harus melihat cut off. Jadi cut off eta hanya mengaudit laporan keuangan 31 Desember. Arurang ge kudu nyaho. Jadi dina cut off ieu arurang ge kudu nyaho piutang yang tidak tertagih sabaraha gitu. Itu tentang cut off ya. Yes. Prosedur audit. Oh, prosedur audit. Akulah prosedur audit. Prosedur audit digunakan untuk ngolah data ya. Bisa juga dibilang metode auditor buat
bukti audit ya. Wajib dilakukan nggak? Wajib ya. Jadi prosedur audit teh aya tilu contohna naon? Planning, executing, jeung reporting ya. Jadi planning ki, jadi sebelum deal sama klien ya atau ngaudit perusahaan, KAP kudu mastekin bisa bahwa timnya kuy independen dari kliennya. KAP atau AP bakalan nerima surat penugasan audit, terus habis itu dia menilai resiko ya. Terbaruda akuntansi hayang jadi auditor wes kilo wonge kilo tuh kilo auditor kilo. Terbaruda akuntansi nu hayang jadi auditor ke tugasna kieu nya. Auditor teh tugasna naon nya? Tes. Jadi iya orang tadi isu teh kapanggih jeung auditor ning kampus ya. Aku mau ketemu karo auditor ning kampus. Oke, auditor mau ki ngomong ngene iki. Ojo bangga dadi wong sing ora duwe masa depan. Ning bangga nek sampean dadi auditor. Sing iso mriksa laporan keuangan klien ro perusahaan ya. Makanya lamun jadi auditor teh kudu iso mriksa laporan keuangan ya. Lamun jadi auditor teh kudu skeptis ya. Kudu iso mengevaluasi bukti-bukti audit ya. Auditor. Naon ah? Kadia. Aku lah. Wudu ya. Balik nih. Mang auditor. Naon? Hadir. Auditor nih bos. Senggol dong. Kalian mau tahu all about me? Oh, that's okay. Akulah auditor yang memeriksa laporan keuangan. Apakah laporan keuangan itu sudah wajar atau belum? Manajer, kalau mau mengelola keuangan yang benar ya, jangan disalahgunakan, dimanipulasi atau direkayasa. Ingat, ada aku, auditor ya, si paling pemeriksa laporan keuangan. Auditor yang berkompeten itu ya, auditor yang bisa melakukan audit secara objektif, cermat, dan seksama. Sebelum dilakukan audit, auditor di KAP harus tahu dulu bakalan ngaudit klien atau perusahaan. Poinnya hotel, mengapa perlu dilakukan audit? Karena klien atau perusahaan itu dia make duitnya investor, bukan klien nama perusahaan ya, tapi yang diaudit. Nah, yang diaudit itu pakai duitnya investor ya. Nah, investasinya mungkin bisa dari bank, bisa juga dari pemegang saham, toh. Audit ki nggak apa tuh janjane ki menjamin kewajaran ya. Apakah uang yang diinvestasikan mereka sudah sesuai apa urung gitu. Terus nanti auditor akan menilai. Jadi lamun klien minta tolong ini diaudit, tolong ini diaudit. Nah, jadi harus ada permintaan. Ya. Lamun eueuh pamenta yo nggak boleh gitu. Setelah kita menerima surat permintaan itu, terus setelah kita paham klien kita seperti apa,
kita harus memahami bisnis klien. Oh, ini perusahaannya perusahaan syariah. Oh, ini perusahaannya perusahaan ekspor impor, ya. Oke. Wes. Oke. Bukti audit ya. Wes. Pokoknya dieling-eling ya. Sampean hayang jadi auditor. Pokoknya dieling-eling ya. Lamun jadi auditor teh kudu bisa mengevaluasi bukti-bukti audit secara skeptis ya. Pokoknya lamun arurang jadi auditornya, arurang kudu skeptisnya lamun jadi auditor mah. Jadi kudu nyaho bukti audit teh naon gitu. Bukti audit ki informasi-informasi yang mendukung laporan keuangan. Isinya ada data-data akuntansi sama informasi penjelasannya. Apakah semuanya diperiksa? Nggak semuanya ya. Yang diperiksa itu yang jumlahnya cukup besar, yang jumlahnya gede ya. Jadi kalau ngaudit itu struktur organisasi mana, job desk mana gitu, nanti dilihatnya di bukti audit gitu ya. Dilihatnya di bukti audit gitu. Jadi lamun maneh nempo bukti audit teh kan ono toh ninggon bukti audit ki kaya laporan bukti audit ki bentuknya piye ya? Gambarnya piye ya bukti audit ki? Kok aku ya lali ya? Nah, syarat-syarat bukti itu cukup ya. Nah, cukup itu tuh jumlahnya harus mewakili transaksi. Terus habis itu kompeten. Kompeten tuh harus relevan, valid, berkaitan dengan kualitas gitunya. Terus prosedur audit itu gunanya buat ngolah data ya. Jadi prosedur audit teh manfaat naki gua ngolah data ya. Oke. Program audit ya. Program audit itu rencana yang sistematis. Nah, audit mana saja yang bakal dilakukan ya. Jadi yang audit ki kudu gawe PKA ki program kerja audit kudu gawe KKA ki keterangan kerja audit ya. Karo gawe laporan hasil audit ya. Terus kalau PKA tadi teh disusun setelah apa? Setelah auditor punya pemahaman yang cukup tentang tujuan audit ya. Nah, nanti PKA ini yang jadi guidance buat auditor gitu ya. Jadi guidance buat auditor. Terus gunanya buat apa PKA itu? Sebagai dasar penugasan auditor ya. Oke. Auditor internal ya, wes. Lagi auditor internal ya. Auditor internal. Hey guys, my name is Auditor Internal. You can call me AI. Aku kerjanya di dalam kantor akuntan Indonesia dan tugasku memang audit di perusahaan itu. Katanya auditor internal ya. Nah, jadi klien-klien utama auditor internal itu ada manajemen, ada dewan direksi, sama dewan komisaris ya. Kalian tahu inspektor? Nah, dia juga termasuk salah satu auditor internal selain BPKP. Dia juga termasuk salah satu auditor internal selain BPKP. Jadi nih auditor internal geus nyaho bisnis klien eta laporannya yo api, itu SPI nya barang yo api, ora ono fraud, laporan saka auditor sadurunge yo api, If you want to be an auditor, harus punya sifat skeptis. Skeptisisme profesional ya.
Jadi auditor teh kudu skeptisnya. Oh iya, aku suka ngurusin anggaran loh. Tapi ini ya anggaran ki. Halo anggaran. Halo anggaran. Aresia nuju di mana? Iya orang ayeuna nuju di sebelah Bismillah iya. Aresia geus dahar encan. Hayu atuh ka dieu. Dahar sebelah. Ya. Audit ya. Nah, kok iki urang tadi ngomong ke audit deui ya. Ya wes lah rapopo. Audit. Audit itu gunanya buat ngumpulin bukti-bukti. Nah, terus dari bukti-bukti itu ya, kita menilai apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan standar atau belum. Baik standar internal maupun standar eksternal perusahaan ya. Iki tak bolan-balik ini terus nganti apal lagi. Soalnya saya nek dari auditor kan ya kudu ngerti toh. Audit iki tugasnya kon ngopo wae. Terus nek sifat skeptisisme profesional auditor ki maksudnya opo ngono. Nek terus nek ono klien sik njaluk tulung iki diaudit. Tulung Mas. Iki diaudit Mas, tolong. Ono auditor sik njaluk tulung ngono kuwi, auditor mesti kudu piye ya. Kikituan ya auditor mah kudu nyaho. Lamun teu nyaho, nyages ora usah dadi auditor. Jenenge auditor ki ya ngono kuwi. Ngaudit laporan keuangan toh. Masteke laporane kuwi wis wajar apa urung, wis sesuai karo standar apa urung. Kudu ngerti bisnis klien, kudu memahami SPI klien toh. Kudu periksa laporan keuangan toh. Ben ora ono fraud ning perusahaan, kudu duwe sifat skeptisisme profesional. Yo ngono kuwi nek dadi auditor. Audit ketaatan. Audit ketaatan. Oh, iki audit ketaatan teh karek datang po ya. Oh, kayak dit audit ketaatan. Lah kowe tah tadi kunaon ora melu. Ki babaturanmu iki mau do ka dieu kabeh lho, babaturanmu iki kowe mau goleki koncongmu lho. Oke, aku lah audit ketaatan. You can call me Aktan, audit kesehatan, atau bisa juga disebut audit kepatuhan ya. Nah, jadi audit ketaatan itu proses kerja yang nentuin apakah auditi sudah sesuai standar, prosedur gitu ya. Apakah auditi sudah sesuai standar, prosedur gitu ya. Nah, audit ketaatan tak lain bertujuan untuk memastikan apakah perusahaan telah menaati peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik kebijakan yang ditetapkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern dari entitas atau perusahaan. Terdapat 8 jenis prosedur audit yang dapat digunakan auditor, antara lain inspeksi. Inspeksi teh naon? Ayo, apa itu inspeksi? Wes, buka Google boleh, biar sambil belajar. Nah, oke lanjut. Nah, terus jadi selain inspeksi ada pengamatan, konfirmasi, permintaan keterangan, penelusuran, perhitungan, pemeriksaan bukti pendukung, sama pemeriksaan ulang ya. Jika gitu yo contohnya. Yes. Surat berharga saham ya wes ya cukup semene wae video tingurang. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Thank you for watching my video. Bye bye.